Halo YouTube, selamat datang di channel Ari AWP. Nah, di video kali ini saya ingin memodifikasi sepatu roda power slide saya karena saya masih mengalami beberapa kekurangan dengan sepatu roda power slide ini. Seperti kita ketahui, sepatu roda power slide yang saya punya ini memiliki roda 3x100 dengan panjang frame yang cukup pendek ya. Sebenarnya ini kalau buat street skating atau city skating ini udah enak banget karena manuvernya bagus dan rodanya besar pun buat jalan kasar juga enak. Tapi saya masih ada menginginkan dua tambahan fitur lagi, yaitu ketika saya downhill saya pengen sepatu roda saya stabil. Nah, sementara kalau kita menggunakan frame 3 wheel dengan roda 100 ini dan dengan jarak frame yang cukup pendek ini, kestabilannya kurang apabila kita berada di kecepatan tinggi, terutama pada downhill. Oleh karena itu saya ingin memodifikasinya. Lalu yang kedua, sepatu roda ini nggak bisa digunakan kalau kita pengen ngegrind atau melakukan beberapa trik agresif karena dia tidak ada sole plate. Jadi saya ingin menambahkan fitur itu juga. Nah, jadi saya baru saja membeli sebuah frame dari 8 Roll Skate. Ini adalah frame Kizer dengan konfigurasi 4x90 mm atau juga bisa 3x110. Tapi kali ini saya akan gunakan roda 4x90 mm dan juga frame ini memiliki fitur mirip dengan sole plate sehingga saya mungkin bisa menggunakannya untuk grinding. Nanti kita akan coba bikin videonya. Lalu barang yang kedua saya beli adalah roda rollerblade 90 mm buat menemani frame ini. Roda ini roda dari rollerblade dengan ukuran 90 mm dengan hardness 84A, dan ini merupakan barang cuci gudang ya. Jadi ini tinggal satu-satunya stok dan harusnya roda ini mendapatkan bearing. Di sini ada kelengkapannya ya, dapat bearing, dapat spacer. Cuman ini menurut penjualnya Indoskate ini sudah sisa barang display, jadi bearingnya mungkin sudah terjual, jadi dia nggak ada bearing. Jadi di sini saya juga menambahkan bearing dari HTO Pro bawaan dari rollerblade. Nah, seperti apa bentuk sepatu rodanya? Langsung saja kita rakit. Pertama kita copot dulu frame. Sebelumnya kita unboxing dulu. Saya juga belum lihat nih. Saya cuma lihat di foto saja, belum lihat aslinya. Kita unboxing dulu. Nah, packagingnya cuman dapat soft case ya, seperti tas ini. Nah, Kizer. Oh, ada logo power slide-nya juga. Jadi ini mungkin kolaborasi Kizer dengan power slide ya. Karena setahu saya frame Kizer ini dia bikin spesifik buat frame agresif, dan yang satu ini merupakan frame khusus buat power slide karena dia sudah menganut sistem Trinity. Karena sepatu roda power slide ini framenya sistemnya Trinity ya. Trinity itu baut framenya di depan ada dua, di kiri dan di kanan, lalu di belakang ada satu di tengah. Nah, sama frame ini juga seperti itu. Kita langsung buka saja. Nah, ini dia framenya. Bahannya plastik ya, jadi dia bisa buat agresif karena bahan plastik. Dan di sini yang seperti saya bilang tadi ada seperti mirip sole plate ya, jadi sini agak nonjol keluar. Jadi di bagian inilah nanti kita bisa ngegrind di atas rel. Lalu di sini dia ada 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 3 wheel kita bisa masang paling depan, paling belakang, sama di tengah. Kalau 4 wheel kita pasang di keempat baut lubang ini. Lalu di sini ada baut Trinity-nya 1, 2, dan 3. Sama yang kiri kanan juga begitu. Dan harusnya dapat baut. Nah, ini kita dapat baut. Ops. Nah, wah, dikasih spacer juga. Langsung dapat spacer berapa biji ini? Wah, kita dapat spacer 8 biji. Kebetulan sekali karena ini baru bearingnya aja ya. Dan di dalam ini juga nggak ada spacernya, jadi pas kebetulan dapat spacer buat frame Kizer ini. Lalu di sini dapat semacam apa nih namanya? Jadi buat dipasang di sini ya. Nah, buat dipasang di sini dapatnya harusnya 16 biji nih. 8, 16 plus 1 dikasih spare jadi 17. Lalu di sini baut roda ada 8. Nah, dia menggunakan sistem baut roda 2 ya, kiri kanan sepasang. Menggunakan 2 kunci buat masangnya. Lalu dia juga kasih 2 kunci L. Nah, habis nggak ada lagi. Nah, lalu kita buka dulu frame bawaannya. Kalau kita beli frame Kizer ini nggak dapat baut frame ya, karena biasanya baut framenya kita gunakan yang sudah ada pada sepatu roda kita. Untuk baut framenya ini yang di depan sepertinya lebih pendek bautnya daripada yang di depan.
Dua yang di depan lebih pendek dan satu yang agak panjang. Ini frame-nya kita taruh di sini dulu. Nah, lalu selanjutnya kita pasang. Frame-nya jangan sampai kebalik ya. Frame kiri sama frame kanan itu nggak sama. Nah, ini frame kanan dan ini frame kiri. Karena sisi sole plate-nya ini harus berada pada sisi luar sepatu ya, bukan sisi dalam. Jadi jangan sampai kebalik. Oh, ini dia. Salah. Yang ini, jadi sole plate-nya ini sisi luar itu lebih panjang daripada sisi dalam. Nah, jangan sampai kebalik. Ini berarti frame sepatu kiri. Dan ini frame sepatu kanan. Ini kita pasang dulu biar nggak hilang. Oh iya, satu hal, ini karena lubangnya agak lonjong ya. Nih teman-teman bisa lihat, ada lonjong. Jadi frame ini bisa kita setel maju mundurnya. Nah, ini masih bisa walaupun nggak banyak ya. Jadi agak, nah, bisa maju mundur sedikit. Saya lebih suka menyeimbangkan antara baut roda belakang dengan roda depan ini sejajar dengan bagian depan sepatu dan belakang sepatu. Pas. Nah, kurang seperti ini baru kita kunci. Nah, sudah. Lalu kita perlu mengetahui ini pasangnya di sebelah dalam apa sebelah luar. Kalau saya lihat ini sepertinya masangnya sebelah dalam. Jadi masangnya di dalam ya, bukan di luar. Karena ini kalau kita lihat frame-nya ini datar ya, nggak ada jendulan di dekat baut ini karena harusnya ada jendulan, jadi bearingnya itu nggak nempel ke body frame. Bagian ini buat memberikan jendulan, jadi bearingnya nempel ke sini bukan ke frame. Nah, sekarang kita unboxing dulu roda rollerblade ini. Ini udah X display, jadi udah packingnya udah kebuka ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat spesifikasinya ya. Includes RB HP 90 mm 84A, 8 RB wheels, 16 SG9 bearing ya. Ini harusnya bearing bawaannya bearing SG9 ya. Cuman bearing udah nggak ada, sama spacer 8 buah aluminium spacer juga udah nggak ada. Nah, di sini bisa lihat buat speed 10, wow, durability 9, control 9. Nah, sekarang kita akan pasangkan bearingnya dulu. Lalu spacernya, lalu bearing lagi. Sekarang kita pasangkan rodanya, lalu kita pasang bautnya. Sepertinya posisinya salah, kita coba putar dulu. Nah, ini nih kita rodanya kita taruh begini. Nah, kalau tadi yang bolongnya di sisi bawah, sekarang bolongnya kita pindahkan ke sisi belakang atau sisi dalam. Kalau tadi nyangkut bautnya. Nah, ini baru bisa. Jadi di bawah kayaknya nggak bisa ya, mentok. Jadi ini saya pindahkan ke bagian atas. Ini karena bautnya masih baru, jadi rada seret ya. Itu seretnya karena kalau teman-teman lihat di baut ini ada yang berwarna biru. Nah, itu semacam sejenis karet. Jadi begitu kita kunci, karetnya itu lengket ke dratnya sehingga dia nggak gampang loss atau lepas atau berputar sendiri. Jadi semacam lem ya. Sama seperti di baut frame itu juga ada karet biru itu. Nah, ini dia. Selanjutnya kita pasang roda yang kedua. Nah, sudah terpasang ya guys, sepatu roda power slide dengan frame Kizer 4x90 mm dengan roda 4x90 mm. Di sini teman-teman bisa lihat ada sole plate-nya. Semacam sole plate ya, bukan sole plate yang sebenarnya, tapi frame-nya ada tonjolan keluar yang menyerupai sole plate. Di video berikutnya kita akan coba melakukan test drive menggunakan sepatu roda ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbandingannya ya. Teman-teman bisa lihat kalau panjang frame-nya sedikit lebih panjang yang frame 4x90 ya.
Lalu karena dia memiliki 4 roda, jadi ada 4 roda yang menapak di aspal sehingga dia lebih stabil karena daya cengkramnya ke jalan lebih kuat dibanding 3 roda. Lalu dengan frame yang panjang itu, makanya di kecepatan tinggi apalagi downhill itu cukup stabil dibandingkan dengan yang 3 roda. Namun memang dengan frame yang lebih panjang itu tingkat manuvernya jadi lebih berkurang ya, karena buat belok-belok itu lebih enak menggunakan frame yang pendek. Semakin panjang framenya maka kita akan semakin susah buat melakukan manuver, apalagi bermain slalom. Kalau sepatu roda 3 wheel yang bawaan power slide ini buat slalom masih bisa ya, masih lumayan enak kita pakai walaupun rodanya nggak banana, tapi karena framenya pendek masih lebih mudah buat slalom dibandingkan dengan 4 roda dengan frame yang lebih panjang tadi. Untuk bahannya berbeda ya, kalau bawaan power slide ini bahannya aluminium, tapi kalau frame Kizer ini bahannya plastik karena untuk digunakan grinding juga, karena lebih cocok menggunakan frame plastik buat grinding daripada frame aluminium. Kalau untuk bearing menurut saya masih lebih bagus yang bawaan power slide ini ya, yang merek Wicked dibandingkan yang dibandingkan yang bearing HTO Pro ini. Putarannya masih lebih mulus yang bawaan daripada yang HTO Pro ini. Nah, kalau buat kualitas roda, saya sih nggak ragu ya sama rollerblade. Walaupun ini saya dapatnya murah. Ini roda ini harusnya harganya itu harga cuci gudang ya, harga sel kalau nggak salah 900.000 dengan bearing dan spacer. Cuman karena kata penjualnya bearing dan spacer udah nggak ada lagi, dia kasih diskon. Jadi roda ini saya beli harganya cuma 400.000 8 biji. Jadi cuma 50.000 ya. Buat roda merek rollerblade sebenarnya itu udah murah banget itu. Dapat 400.000 dapat 8 alias 50.000 per biji. Itu kalau teman-teman beli di toko online biasanya kalau harga 50.000 itu paling dapat yang biasa-biasa aja. Karena saya pernah beli yang merek Flying Eagle aja itu yang FS Leathers itu harganya 55.000. Rollerblade ini pengalaman saya cukup bagus, cukup tahan. Buat dipakai beberapa tahun pun masih bisa, walaupun dia pasti mengecil ya, karena seiring kita pakai pasti permukaannya sedikit berkurang karena tergerus dengan aspal, apalagi kalau kita sering ngerem. Tapi setidaknya walaupun dia mengecil, dia tetap masih bisa dipakai karena karetnya cukup kuat, nggak gampang sompel. Oh ya, buat harganya frame Kizer ini saya beli harganya 1.200.000, belum termasuk ongkir ya. Jadi kalau teman-teman beli 1.200.000 tambah ongkir lagi, tergantung di kota mana teman-teman tinggal. Makin jauh dari Jakarta ya pasti makin mahal. Frame ini hanya bisa di sepatu roda power slide ya, karena hanya merek power slide yang menganut sistem frame Trinity. Sementara sepatu roda yang lain belum ada yang saya temui menggunakan sistem frame seperti ini. Jadi Kizer memang khusus membuat frame ini buat sepatu roda power slide. Makanya teman-teman bisa lihat ada merek power slide juga di dalam tasnya. Kalau buat baut roda sebenarnya saya kurang suka ya dengan sistem dua baut seperti ini, karena masangnya jadi repot. Kalau di frame bawaannya bautnya itu langsung tertanam di frame. Jadi kita cukup menggunakan satu kunci aja buat membuka maupun mengunci bautnya. Tapi kalau frame ini kita harus menggunakan dua kunci. Untuk bobotnya sedikit lebih ringan sih. Ya, sedikit lebih ringan. Ini lebih berat. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.